Pak Esra, jika saya tidak salah dengar, tadi Bapak mengatakan bahwa Yesus tidak ke neraka, tapi turun ke neraka. Maksudnya bagaimana Pak Pendeta? Ada yang menganggap bahwa Yesus itu betul-betul pergi ke neraka, terutama waktu 3 hari dia di kuburan itu. Dianggap dia pergi ke neraka, itu dikaitkan dengan 1 Petrus pasal 3, ya, oleh roh dia pergi memberitakan Injil pada roh-roh yang terpenjara pada zaman Nuh. Nah, lalu juga 1 Petrus 4 ayat 6, Injil diberitakan pada orang-orang mati. Jadi akhirnya memunculkan penafsiran bahwa Yesus betul-betul selama mati itu dia pergi ke neraka. Ya. Tapi itu tidak benar. Karena apa? Karena waktu Yesus mati kan dia bilang, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Berarti waktu Yesus mati itu rohnya tuh di tangan Bapa di surga. Tidak kemana-mana. Ya. Terus, kalau Yesus tidak kemana-mana, nah ayat-ayat yang di 1 Petrus pasal 3 dan pasal 4 itu ada penafsirannya sendiri. Itu termasuk ayat sukar, tapi ada penafsiran sendiri. Tapi yang pasti tidak bisa ditafsirkan bahwa Yesus betul-betul pergi ke neraka. Nah, kalau begitu, bagaimana Yesus mengalami hukuman neraka? Nah, dia mengalami hukuman neraka bukan pergi ke neraka, tapi nerakanya dibawa di atas salib. Istilah turun ke dalam kerajaan maut, turun ke dalam neraka, itu tidak merujuk kepada suatu istilah turun secara fisik, bahwa pergi ke neraka, yang adalah sebuah tempat itu. Tapi maksudnya adalah bahwa biasa surga digambarkan sebagai di atas, neraka digambarkan sebagai di bawah. Jadi waktu dia mengalami neraka, itu diistilahkan dengan turun ke dalam neraka. Nah, kan neraka itu kan kematian kekal, ya kan? Kalau Yesus harus mengalami neraka, harusnya kekal, betul. Tapi disitulah manfaat kealahannya. Apa yang harusnya kekal bagi seorang manusia, bisa dia selesaikan di dalam waktu yang singkat. Ya, sama seperti anak saudara yang baru umur 5 tahun butuh 1 minggu untuk pindahkan 1 gundukan pasir, saudara bisa menyelesaikannya hanya dalam beberapa jam. Karena saudara lebih kuat dari dia. Nah, begitu juga hukuman neraka yang untuk seorang manusia harus berlaku kekal. Hukumannya itu diselesaikan Kristus dalam waktu beberapa jam. Dengan cara apa? Di atas kayu salib. John Calvin mengatakan bahwa di atas kayu salib itu ada 2 jenis kematian, penderitaan Kristus. Penderitaan yang kelihatan dan penderitaan yang tidak kelihatan. Penderitaan yang kelihatan itu ya seperti dipaku apa segala macam tuh ya. Tapi yang tidak kelihatan itu adalah neraka yang sedang dia tanggung di atas. Dan ingat juga, neraka itu sebenarnya adalah tempat di mana orang dipisahkan selama-lamanya dari Allah. Dari hadirat Allah. Seperti kata Paulus dalam surat Tesalonika. Nah, dan Yesus mengalami perpisahan itu juga. Itu sebenarnya juga boleh dianggap sebagai neraka yang sedang dipikul di atas kayu salib.